kawan-kawan abstraksi. Selamat berjumpa lagi di film serial Spartacus. Film perang kolosal zaman dulu yang mengangkat kisah perlawanan kawanan budak yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dan memanusiakan dirinya selayaknya manusia pada semestinya. Film yang memuat banyak unsur positif seperti cinta, perjuangan, kebijaksanaan, kesetiaan, dan hal-hal positif yang hanya bisa didapatkan dengan sikap bijaksana dan sudut pandang positif, karena bagaimanapun film adalah sebuah seni yang isinya sangat abstrak. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai saja review filmnya. Sebagai awal film, terlihatlah beberapa orang di atas sebuah kapal di tengah badai yang gelap. Di sana, mereka sedang melakukan negosiasi soal harga kapal dan termasuk beberapa budak yang diangkutnya. Pemilik kapal itu adalah pelaku pendistribusi para budak yang memasok kebutuhan para elit kerajaan, yang ternyata proses negosiasi yang terjadi itu adalah bagian dari rencana Spartacus. Di sana, Spartacus mengambil alih dan membajak kapal itu untuk kemudian membebaskan budak yang terkurung di dalam kapal itu. Para budak dan Spartacus pun bersatu melawan hingga kapal itu berhasil diambil alih. Mereka ternyata adalah bangsa yang sama dari Argon. Argon kini akan menjadi pemimpin kecil atas bangsanya di bawah komando Spartacus. Antara kubu tapi itu membuat Spartacus khawatir karena akan terjadi persaingan dinamika di dalam kelompok mereka antara kubu Argon dan kubu Crixus, di mana keduanya adalah sahabatnya yang memiliki karisma tersendiri. Berpindah ke sebuah kota di Roma. Di tempat umum, Glabier mempertontonkan kepada rakyat Roma bahwa dia akan segera menghukum dan mengeksekusi seseorang atau siapa saja yang berpihak dan menyukai segala sesuatu yang berkenaan dengan Spartacus. Di sana dipersiapkanlah seorang gadis yang akan dikorbankan untuk memberi gertakan kepada siapa saja yang berpihak pada Spartacus. Padahal sebenarnya orang yang segera dieksekusi itu adalah orang yang sama sekali tidak bersalah. Mereka dikorbankan sebagai tumbal untuk memberi efek takut kepada rakyat Roma. Kembali kepada Spartacus dan kawanannya, mereka sedang berlatih layaknya para petarung yang nanti akan melawan Roma, termasuk Naevia yang belajar bertarung dan dilatih oleh Crixus, yaitu kekasihnya sendiri. Dan di saat bersamaan, Doktore muncul setelah sembuh dari cedera yang dia alami sebelumnya. Spartacus dan Argon pun tiba di markas mereka. Kini yang terlihat adalah pasukan Spartacus menjadi lebih kuat 2 kali lipat dari sebelumnya. Hanya saja, berhubung karena budak yang baru saja dibebaskan adalah bangsa yang sama sukunya dengan Argon, sehingga akan terjadi dinamika atas kalangan Argon dan Crixus. Di tempat yang jauh dari markas Spartacus, di sana para elit kerajaan, mereka harap-harap cemas atas perlawanan Spartacus yang tiada henti. Glabier pun tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan orang terkuat sejagat Roma dan dibayar untuk menjadi gladiator. Saat mereka direkrut dan mengikrarkan sumpah, Lucretia yang dahulu merupakan seorang domina atau pemilik atas Akademi Gladiator itu hadir di sana. Meskipun suaminya telah lama mati, kini dia menjalin hubungan gelap dengan Asyur yang kini diangkat menjadi orang merdeka setelah mengabdi dan setia di atas Glabier.
Di sana juga hadir seorang putri pejabat tinggi Roma yang bernama Sophia. Gladier sengaja menghadirkan dia sebagai tanda dukungan dari pusat pemerintahan Roma, sehingga akademi yang dipimpinnya sekarang terkesan kuat. Hanya saja, Gladier mengundang Sophia atas jalur perasaannya padanya. Meski ada istrinya di sampingnya, Gladier tetap merayu Sophia demi kepentingan politik. Hanya satu scene saja, kita melihat bagaimana hubungan asmara yang terjadi sangat komplit di sini antara Lucretia dengan Asyur, yang sesungguhnya adalah mantan budaknya sendiri di masa lalu. Antara Gladier dan Sophia yang jelas-jelas adalah hubungan perselingkuhan, dan Ilitia sendiri yang harus melihat suaminya selingkuh atas kesalahannya sendiri yang telah berselingkuh lebih dulu bersama pejabat tinggi Roma sebelumnya. Beralih kepada Gannicus, sang dewa arena. Dia sedang di bar, bertemu dengan perempuannya ketika Asyur datang sebagai utusan Gladier. Asyur datang untuk memberitahukan kepada Gannicus bahwa sang dewa arena itu bukan lagi orang merdeka, melainkan kembali sebagai budak seperti dulu kala. Itu karena Rudis, atau pedang kecil yang menjadi tanda kebebasannya, hilang ketika dia bertarung di arena bersama Spartacus dan Crixus. Maka Asyur menyuruh Gannicus untuk menghadap kepada Gladier jika ia menginginkan Rudis itu kembali ke tangannya untuk membuktikan tanda kemerdekaannya. Free man. But upon you? You know I do not. Maka menghadaplah Gannicus demi pedang kecilnya itu. Tetapi Gladier memberikan harga yang mahal jika ingin pedang kecilnya itu kembali. Gannicus harus tunduk dan patuh atas perintah Gladier dan mengikrarkan dirinya untuk setia kepada Gladier. Meski Gannicus menolak itu karena baginya bertentangan dengan definisi merdeka yang dipahaminya, Gladier tetap mengembalikan pedang kecil itu dan Gannicus pergi sebagai orang yang merdeka. I was moved. Your this. Putting yourself to my command. For such clamor. A free man. Your fate. Tetapi setelah Gannicus meninggalkan ruangan itu, Gladier memerintahkan Asyur untuk mengikuti Gannicus dan menyelidiki gerak-geriknya dan menyalibnya jika ternyata dia diketahui akan bergabung dengan Spartacus. Tak lama kemudian, berita soal pembajakan yang dilakukan Spartacus di pelabuhan sampai di telinga Gladier. Kini Gladier mengetahui kalau pasukan Spartacus semakin bertambah dan semakin kuat. Belum selesai membicarakan masalah itu, masalah lain pun datang. Istrinya, Ilitia, datang dengan pendarahan yang sangat serius. Lucretia beralibi bahwa itu adalah pesan dari dewa untuk memberangkatkan Ilitia ke Roma, sehingga jauh dari perang berdarah atau kasus Spartacus, karena anak yang dikandung Ilitia tidak akan selamat jika berada di daerah yang penuh peperangan. Begitulah alibi yang dikatakan Lucretia. Gladier yang mendengar itu sebenarnya ragu dan curiga bahwa itu adalah kebohongan semata agar mereka bisa pergi. Tapi meski dalam keraguan, dia tetap memutuskan untuk mengirim Ilitia ke kota Roma. Tapi Lucretia beralibi bahwa dirinya harus diikut sertakan, sehingga semakin yakinlah Gladier bahwa itu hanyalah persekongkolan mereka, bahwa sebenarnya Ilitia dan Lucretia memang hanya berencana menjauh dari Gladier dan menyelamatkan diri dari Spartacus. Dan terpenting, Ilitia ingin jauh dari suaminya karena dia tidak sanggup melihat suaminya semakin dekat dengan Sophia. Asyur yang ada di situ memberi saran untuk tetap membiarkan Lucretia tinggal di Capua, karena bagaimanapun dia adalah dominan yang dihormati, dan saran Asyur pun diterima. Rencana Lucretia pun gagal. Sementara itu,
Spartacus menemui Doktore untuk meminta kerjasamanya agar Doktore bersedia melatih para budak untuk menjadi petarung. Karena pada dasarnya Doktore adalah orang yang paling berpengalaman melatih para gladiator. Karena dia juga lah yang melatih para bintang gladiator termasuk Crixus dan Spartacus sendiri. Dan di saat pembahasan mereka masih berlangsung, Spartacus mendapat kabar bahwa Argon dan budak yang baru saja dibebaskan di pelabuhan kini berkeliaran di luar sana untuk berburu. Spartacus yang tidak mengetahui itu pun murka dan menemui Argon. Kawanan Argon memang orang-orang yang tidak terbiasa menjadi solid. Ditambah dengan Argon yang sejak dulu tidak menyukai Crixus sehingga kini setelah dia memiliki pengikut, dia menjadi seenaknya. Bahkan baru saja dia merampas dan membajak rombongan prajurit Roma. Itu sangat membuat Spartacus marah karena pembajakan yang dia lakukan sangat dekat dengan markas mereka, sehingga itu bisa membuat prajurit Roma menemukan persembunyian mereka. We take the road. So close to our position, absent proper weapons. They see us to nothing but discovery. Let the Romans come. I'm glad I risked my life for this love. That will never follow a fucking Gaul. Apologies for leaving without you. Take me without you, brothers. An attempt to settle this. Di kota Capua, Gannicus menemukan teman perempuannya di atas salib dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dia juga dihukum karena sebelumnya dia membicarakan tentang niatnya yang ingin mengikuti Spartacus, dan pembicaraan itu sempat didengar Asyur. Di saat Gannicus berkabung atas apa yang dilihatnya, Lucretia datang untuk memanfaatkan kesedihan Gannicus untuk membalas dan membunuh Glabier. Lucretia kini menyadari bahwa tidak ada keuntungan yang bisa dia dapatkan selama Glabier masih memimpin di Capua. Lucretia ingin mengembalikan kejayaannya di masa lalu sebagai penguasa Capua dengan kematian Glabier. I saw something beyond a man winged. I saw something in your eyes. I am not your slave. Glab of a pardon is wife's death. With no difference when caught between Glaber's wrath and Spartacus' vengeance. I would have you end the life of Gaius Claudius Glaber. Move him from the world, and the scales of blood will be balanced. Lost mind. The whole world has slipped from reset. No more lives will be lost on either side. Rid yourself of Ashes Man. Rid yourself of Ashes Man. Hingga malam tiba, Lytia pun dikirim ke kota Roma untuk mendapatkan perawatan layak. Hanya saja, rencana itu tidak berjalan sesempurna yang Lytia bayangkan, karena Lucretia harus tinggal sebagai simbol Capua dan demi menenangkan rakyat Capua. Unexpected. I sway Gannicus. What you have done for me. Would that we were never Gaius from concern. Gaius. Sementara di markas Spartacus, sambil berlatih, Argon dan kawanannya sedang berpesta menikmati hasil rompakannya di bangunan sama di ruang yang lebih sunyi. Ketika Naevia hendak mengambil minuman, seorang budak dari kalangan Argon datang untuk melecehkan dirinya. Saat budak itu sedang memaksa Lytia, Crixus datang dan pertarungan pun tak dapat dielakkan. Bukan hanya mereka berdua, orang-orang juga terpantik emosinya dan seketika semua menjadi dua kubu. Satu dari kalangan Crixus dan yang lainnya dari kalangan Argon. Untungnya, sebelum terjadi pertumpahan darah dan kematian yang sia-sia, Spartacus dan Doktore datang untuk melerai, tapi tidak benar-benar untung. Pedang Spartacus persis mengupas muka dari seseorang yang memprovokasi pertikaian itu.
Spartacus pun meminta siapa saja yang masih melawan, sekaligus memberi mereka pilihan bahwa jika mereka tidak bisa menyatu sebagai seorang saudara dengan misi dan tujuan yang sama dan mengikuti perintah Spartacus, maka Spartacus memerintahkan mereka untuk pergi saja. Tetapi Argon dengan tegas menyampaikan sikapnya bahwa dia tetap mengikuti Spartacus dan itu diikuti oleh yang lain. Animals! The man they slaughter! If you cannot follow my orders, stand among us as trusted brother. Leave now. Or join such. I follow Spartacus. Lugo follow! Lugo follow! Sementara Gladier, dia tiba-tiba mendengar kabar tentang pembajakan yang terjadi pada kereta yang membawa istrinya ke Roma. Semua prajurit terkapar setelah dibantai. Gladier tidak menemukan istrinya. Yang dia lihat adalah gladiator miliknya tewas dengan pedang kecil yang menancap di lehernya. Amicus has made his decision. Pedang itu adalah milik Gannicus. Gannicus telah memproklamirkan keputusannya. Semua iming-iming yang diberikan Gladier dan godaan yang ditawarkan Lucretia ternyata tidak mempan. Gannicus justru memberi pesan perlawanan dan sekaligus penghinaan bagi seorang Gladier yang dihormati di Roma. Seperti pedang milik Gannicus yang tertancap di gladiator milik Gladier. Begitu juga luka hinaan yang mengoyak kehormatan Gladier di saat kemurkaan membara di hati Gladier dan rasa malu yang tak bisa diterima Lucretia serta Assur. Film Spartacus Season 2 episode 7 pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah sampai di sini dan menyaksikan film ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya yang akan segera kami tayangkan setelah ini. Goodbye.